Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, karya dari Kayu Biru. Baru saja sampai di dapur, bau busuk dengan udara yang makin dingin sangat kuat tercium oleh hidung Roni. Mata Roni seketika langsung berputar siaga mencari sumber bau ini. Ia tahu kalau ada yang aneh saat itu. Benar saja, ketika ia membuka pintu dapur, sosok berbadan besar, rambut hitam yang panjang dengan kulit hitam legam, matanya merah besar melotot, sampai mata itu memenuhi wajah makhluk itu. Roni yang tertegun memandang wajah sosok yang besar itu, matanya semakin membesar, sedang giginya panjang dan runcing saling berselip ke atas dan bawah di sisi kanan kirinya. Lidah sosok itu juga menjulur sampai tanah dan bau busuknya juga sangat menyengat hidung. Hei, hahaha, sapa suara yang berat dan tawa sosok itu sambil melayang-layang terombang-ambing di depan pintu. Seketika itu Roni membanting pintu dapur dengan sekejang-kejangnya. Ia berbalik arah kembali ke depan dengan berlari kecil. Asu, brak, umpat Roni dan suara bantingan pintu dapur. Ayub dan teman-temannya kaget mendengar teriakan Roni dan suara dari dapur. Semua yang di ruang tamu terdiam sejenak. Mereka mendengar langkah Roni yang berlari ke depan. Hush, hush, hush. Sesampainya Roni di ruang rapat, dia langsung duduk merangsek di antara Bahdim dan Ayub. Wajah Roni berubah memucat. Sekujur tubuhnya juga ikut gemetaran. Dengan kepala tertunduk di depan teman-temannya, ia tetap diam sambil menghorisontalkan dan mengatur nada nafasnya. Semua yang di sekitar Roni memandangnya curiga. Kamu kenapa, Ron? Tanya Bahdim. Di belakang ada setan. Aduh, aku takut, jawab Roni dengan terbata-bata. Makanya jangan sering nakut-nakuti orang kamu, ledek Joko. Aku serius, Jok. Lihat saja ke belakang kalau tidak percaya kamu, bentak Roni yang kesal sambil menahan rasa takutnya. Oke, aku ke belakang sekarang, ucap Joko. Dia pun langsung berdiri dan berjalan ke belakang sampai depan pintu dapur. Tanpa rasa takut, ia membuka pintu kayunya. Ia pun membuka dengan pelan-pelan biar tidak kaget kalau ada sosok yang mengejutkannya. Waktu pintu terbuka dan hasilnya, Joko tak menemukan apapun di balik pintu. Hanya samar-samar cahaya api dari obor yang menancap di sumur. Joko yang penasaran melanjutkan pencarian hingga menuju kamar mandi. Semua pintu kamar mandi pun ia buka satu persatu dan hasilnya pun sama. Semuanya nihil. Selesai pengecekan ke belakang rumah, selesai Joko kembali ke depan. Dengan berjalan cepat akhirnya dia sampai di ruang tamu dan menatap tubuh Roni yang masih tertunduk. Mana Ron? Nggak ada apa-apa gitu loh. Kamu bohong lagi ya kan? Atau memang kamu sendiri yang ditakuti sama penghuni dusun sini karena kamu sering cerita aneh, kata Joko yang geram. Tapi aku serius, Jok, kali ini. Sumpah, Jok, aku nggak pernah bohong sama kalian. Yang aku ceritakan semua sosok di dusun ini memang benar apa adanya, tanda Roni yang serius. Kalau ngomong makin ngelantur kamu, Ron, sahut Joko. Merasa dirinya disepelekan sama teman-temannya, Roni mulai kesal. Rasa takutnya yang kala itu sudah mendera tiba-tiba hilang seketika. Selesai menerima jawaban dari Joko yang menyudutkannya, Roni pun keluar dari ruang tamu dengan hati jengkel. Roni berjalan keluar posko sendirian hingga ia duduk di pos depan rumah. Ia duduk termangu memandang langit bertahtakan kejora, bermahkotakan kabut. Semua pandangan di depannya hanya keremangan cahaya samar-samar berselimut kabut
yang bercampur udara dingin. Anggota KKN di ruang tengah kini melanjutkan rapatnya dengan serius. Terkadang juga terdengar tawa Joko, Rosa dan Rian dari pos depan. Tawa mereka seakan mengejek cerita-cerita mistis yang dirasa konyol. Roni sendiri mendengar tawa mereka membuat hatinya semakin dongkol dan jengkel sama teman-teman barunya. Roni masih terdiam duduk termenung, sembari kakinya yang digantungkan ke bawah dan bergerak bebas sendirian untuk menghilangkan kekesalan dalam hatinya. Di tengah lamunannya, Roni memandang tegak ke depan dengan tatapan kosong. Di saat ia lama terdiam, Roni melihat ratusan kelelawar besar bermunculan di depan poskonya. Semua kelelawar itu muncul dari celah angin-angin rumah di depan poskonya, rumah yang selama ini tidak berpenghuni. Kelelawar-kelelawar ini terbang berarak abstrak ke langit dan bergerak serentak menuju arah gunung. Lalu dari pintu rumah depan yang tak berpenghuni itu, terlihat ada sosok yang keluar. Sosok itu keluar tanpa membuka pintu. Makhluk itu dengan santainya berjalan menembus pintu rumah. Sosok lelaki berwajah gelap tinggi besar dengan kuping memanjang sampai tanah dan berwarna merah. Sosok ini juga bertelanjang dada, memiliki sayap seperti kelelawar, serta membawa tongkat seperti menggiring kelelawar tersebut menuju ke arah gunung. Roni yang melihat hal itu sontak kaget. Pandangan kosongnya buyar. Kata kotor mulai mencuat dari bibirnya. "Asu, demet apa meneh iki, Cuk?" gumam Roni yang kembali ketakutan. Lalu Roni dengan gerakan cepat kilat berlari meninggalkan pos dan masuk ke dalam posko kembali. Roni langsung pergi ke kamar untuk tidur terlebih dahulu. Ia sudah tak memperdulikan teman-temannya yang di ruang tamu lagi. Hal yang baru ia temui juga tidak diceritakan pada teman-temannya. Di samping khawatir dibilang pembohong lagi, Roni sendiri sudah jengkelnya naik ke ubun-ubun. Selesai evaluasi, para peserta KKN kembali ke kamarnya masing-masing. Tak terasa, karena keasyikan bercengkrama malam itu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Di bilik kamar perempuan, Rosa dengan Indah seperti biasa tidur berdua di ranjang. Sedangkan Agustin, Pipit, dan Rere lebih memilih tidur di kasur bawah. Rere si cewek imut, jurusan ekonomi manajemen ini, tidur paling dekat dengan ranjang, serta mukanya menghadap lorong yang gelap di bawah ranjang. Di tengah lelapnya tidur, tiba-tiba telinga Rere seperti ada yang memanggil. Suara-suara panggilan itu berjalan pelan, berat, dan agak serak. Lama-lama terdengar jelas suara wanita itu seperti yang sedang kesakitan. "Rere, Rere." Panggilan kesekian kalinya, suara bisikan itu menjadikan suaranya itu seperti teriakan yang sangat kencang. Rere yang awalnya setengah sadar, kini terbangun dengan spontan, dan ia duduk kaget. Dengan cepat ia mengucap, "Astagfirullah," berulang-ulang sambil matanya mencari sumber suaranya. Bulu kuduk Rere saat itu merinding tegak ke langit. Saat Rere melihat ke arah kiri, lebih tepatnya ke lorong bawah dipan, terlihat di sampingnya ada kepala nenek tua berambut gimbal, dengan mata putihnya menatap tajam ke arahnya, dan gigi hitam kekuningan. "Ya Allah!" teriak pelan Rere dan ia langsung melompat ke ranjang. Desakan Rere kali ini membelah kedekatan tidur antara Indah dan Rosa. "Kamu ngapain sih, Re?" tanya Indah dengan setengah sadar yang terkena desakan Rere secara tiba-tiba. Rere hanya diam dan menyelimuti sekujur tubuhnya dengan kain putih bergaris coklat. Selimut Rosa malam itu ditarik paksa oleh Rere. Dengan mata masih terpejam, Indah merasa tak nyaman lagi dengan tidur posisi yang terdesak. Dia pun segera pindah tidur ke bawah bersama Agustin dan Pipit. Ring. Pagi itu, suara weker dari HP Roni bernyanyi keras, dan getarannya juga menggoncang seisi posko hingga membangunkan seluruh penduduknya. Roni yang ke kamar mandi terlebih dahulu untuk mengisi bak mandi, tapi waktu sampai bak sudah penuh, sedang Ayub sendiri terlihat duduk-duduk bergumam mendengung sendirian tak jelas. Melihat pekerjaannya sudah dibereskan Ayub, Roni bergegas cuci muka dan buang hajat. Selesainya dia baru bergabung dengan Ayub. Di saat mereka berdua sambil ngopi, Ayub mengakui bahwa sosok yang diceritakan oleh Roni benar apa adanya.
Akan tetapi, Ayub hanya diam saja. Bukan bermaksud apa-apa. Ayub sendiri tak ingin semua anggotanya ketakutan dan bisa membuat masalah baru dalam KKN ini. Mendengar pengakuan dari Ayub, Roni terdiam seakan memahami pemikiran seorang ketua kelompok. Obrolan dua mahasiswa KKN ini buyar seketika. Penduduk posko mulai bangun. Satu persatu berdatangan ke belakang untuk bersuci dan mandi. Ayub dan Roni balik ke dalam posko. Sedang para mahasiswi selepas sholat subuh menuju dapur untuk memasak. Dengan sedikit keahlian mereka memasak bersama, saling menutupi kekurangan. Selesai masak, hidangan sarapan pagi digeser ke ruang tengah. Dengan nafsu yang besar, makanan sudah tak bersisa. Agenda pagi hari diawali ke rumah Pak Jatmiko. Seluruh penduduk posko berjalan menuju rumah beliau. Tak begitu lama, mereka pun sampai. Kegiatan proker kali ini diawali dengan membantu berkebun warga. Dan ke-10 orang ini dengan Pak Jatmiko berjalan kaki berarak menuju kebun. Jalan dusun di lembah yang datar selesai dilalui. Lanjut berjalan, mereka memasuki hutan rimba yang masih alami menyambut mereka. Jalanan semakin berkelok dengan tanjakan dan turunan mulai menyapa. Sejauh mereka berjalan kaki cukup jauh tanpa mengeluh. Wajar sebab perjalanan pagi hari itu diiringi pemandangan hutan lindung yang lebat dan masih sangat alami. Begitu juga udara pagi yang sejuk, serta kicauan orkestra burung-burung liar di hutan menghibur mereka yang melintas. Tak terasa, mereka sampai di sebuah hamparan kebun yang luas. Para penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani sudah berada di kebun masing-masing. Seketika itu para mahasiswa KKN diperintah oleh Pak Jatmiko. Mereka disebar di kebun warga dusun, satu kebun satu orang. Maksud Pak Jatmiko dan sesuai rencana anggota, Ayub kali ini bisa lebih akrab dengan warga dusun dan memperoleh pengalaman pertanian di kebun warga. Ayub kebetulan pagi itu bertempat di kebun Ustadz Ali, sedang Roni di kebun Pak Huda. Tapi kebun Pak Huda letaknya langsung berbatasan dengan hutan. Pagi yang masih berselimut kabut yang sudah menipis, mereka memulai kerja di kebun. Ada yang membantu warga menyiangi rumput, memupuk benih, ada juga yang membantu mencangkul. Dan sebagiannya di kebun Pak Jatmiko menyirami bibit sawi dan memberikan kebun. Tak terasa waktu sudah siang. Panas tak terasa menyengat kulit, sebab udara dingin melapisi kulit mereka. Udara dingin di lereng gunung juga yang menghipnotis mereka saat berkebun. Dirasa sudah siang, sebagian kelompok Ayub yang putri mengakhiri kegiatan membantu warga. 5 mahasiswi ini mulai berjalan meninggalkan kebun sawi. Gadis-gadis ini waktu berjalan meninggalkan kebun dan melintas hutan, melihat di pojokan kebun warga terdapat sebuah potongan batok kelapa. Rasa penasaran mereka pun melanda hingga mereka semua mendekati benda itu sambil berjalan pulang. Semakin dekat mereka dengan mangkuk ini, bau kemenyan pun ikut menyambut mereka. Mereka sampai di pojok kebun. Benar, apa yang mereka lihat dan bawi dari jauh. Sebuah mangkok terbuat dari irisan batok kelapa berisi kemenyan yang dibakar, dengan punggung boneka kecil putih kusam yang dirajah dengan aksara Jawa. Entah apa maksudnya, mereka semua tidak tahu. Kelima mahasiswi ini pun melanjutkan perjalanan dengan penuh ribuan pertanyaan. Mereka semua ingat sewaktu di kampus akan pesan untuk menghormati adat setempat. Demi menjunjung dan menghormati adat serta rasa saling menghargai, mereka pun tak bertanya kepada warga waktu di kebun. Saat itu pun mereka terus melaju berjalan pulang. Untuk para lelaki sendiri pulangnya di sore hari, berbarengan dengan warga dusun yang lain. Ketika mereka pulang pun demikian. Ayub dan anggotanya melihat beberapa warga di kebun berdiri bersebelahan dengan letak batok kelapanya. Mereka bergumam dengan kepala mendongak ke barat. Sikap mereka sama dengan teman-teman yang sudah pulang duluan. Mereka tidak bertanya mengapa sebagian penduduk melakukan hal itu. Mereka juga membawa beban pertanyaan yang sangat banyak sewaktu pulang ke posko. Setibanya di posko, mereka mandi dan isoma. Malam hari acara evaluasi rutin dilaksanakan kembali. Awalnya di ruang tamu kelompok KKN 113 memperbincangkan tentang mangkok di pojokan kebun. Sebab semua anggota belum terkumpul,
Ayub yang sering menyendiri dan jalan sendiri belum kunjung datang. Apalagi malam itu Roni ikut membakar gosip di kebun, hingga hobi Roni membeberkan dunia lain semakin terobati. Lama menunggu hingga jengkel ketua kelompok akhirnya muncul. Heran juga, malam-malam di lembah yang gelap ini masih berani keluyuran sendirian. Semua anggota sudah lengkap, acara evaluasi pun dimulai. Diskusi dengan gaya berapi-api menjadi sebuah ciri, hingga semua mengerti dan saling memahami. Evaluasi malam itu pun selesai, tapi bisik-bisik kecurigaan akan batok kelapa di kebun tersebut berlanjut. Bahdim, yang tadi sore pulang belakangan dan jalan dengan Pak Jatmiko, mengetahui hal itu. Dengan inisiatif untuk menenangkan dan meredam rasa penasaran semua anggota, Bahdim menjelaskan hal tersebut kepada teman-temannya. Menurut penjelasan dari Pak Jatmiko sewaktu di kebun, mangkok di sudut tiap kebun warga adalah wewangian yang bertujuan untuk sebagai penangkal hama. Sedang sajian yang ada di sebuah pohon pinggir hutan tepatnya pada perbatasan kebun, Pak Huda berkata, itu katanya untuk menghormati leluhur yang biasa disebut Ki Bawono, sosok yang dianggap warga sebagai sang Baurekso atau Danyang di lembah matahari. Di tengah penjelasan Bahdim, Rosa yang tadinya banyak ngemil tiba-tiba meminta tolong pada Indah. "Dah, anterin aku," kata Rosa. "Mau kemana, Ros?" tanya Indah yang lirih di sampingnya. "Ke belakang, mau pipis nih. Ayo dah cepet," pinta Rosa. "Ah, kamu Ros, ada-ada saja." Ya sudah ayo," sahut Indah. Mereka pun pergi ke kamar mandi belakang dengan membawa satu lampu templek di tangan. Rosa langsung masuk ke dalam kamar mandi, menutup pintu dan menaruh lampu di dekatnya. Selesai berhajat, dia meraih gayung dan mengambil air ke bak mandi. Tapi sewaktu tangannya mengayun ke bak mandi, airnya kosong. "Sial," gumam Rosa. Kesal dengan yang ia rasakan di dalam kamar mandi, Rosa dengan refleks meminta bantuan kepada Indah. "Dah, airnya habis. Tolong timbakan dong, 1 ember saja. Please," rengek Rosa dari dalam kamar mandi. Dasar. Ya sebentar," jawab Indah dengan mulai berjalan ke arah sumur di sampingnya. Sampai di sumur, Indah meraih dan menurunkan embernya. Perlahan-lahan ia ulur tambangnya hingga sampai ke dasar sumur, dan terdengar suara yang bertabrakan dengan timbanya. Tapi suara itu terdengar agak aneh. Timba yang terjatuh seperti mengenai benda padat. Indah tak begitu memperhatikan akan hal ini. Dirasa timba itu sudah berisi air. Perlahan tangan Indah menarik tambangnya dengan ujung tali terkait timba yang berisi air. Sesampainya di bibir sumur, cahaya obor di samping sumur mulai memudar dan samar-samar. Obor kecil yang menyala di samping sumur apinya mulai goyang dengan cepat dan semakin meredupkan cahayanya. Indah yang sudah berhasil meraih timba, tanpa ragu langsung mengalirkan air dari dalam timba ke mulut bak mandi. Waktu air masuk dalam bak mandi, Indah merasa ada benda padat yang terjatuh dari dalam timbanya. Berkat cahaya dari dalam kamar mandi, Indah melihat benda itu. Mata Indah yang penasaran mengintip dari lubang kecil mulut bak mandi. Sewaktu dia sedikit menunduk dan melihat benda itu dengan seksama, benda itu sungguh tak wajar. Seonggok kepala manusia yang menghitam dengan wajah yang busuk dan rusak. Sosok kepala itu menatap Indah dengan senyumnya yang menyeringai. Indah yang kaget akan hal ini, ia langsung menjerit histeris. Indah langsung melemparkan timba dan berlari secepat petir masuk ke dalam rumah. Sementara Rosa yang mendengar Indah berteriak, langsung membuka daun pintu kamar mandi dan bertanya, "Ada apa Dah?" teriak Rosa. Melihat temannya berlari aneh, Rosa mau melanjutkan untuk membersihkan diri. Kali ini gayungnya diturunkan ke bak mandi. Sewaktu gayung masuk di dalam bak mandi mengenai sesuatu. Padahal bak ini habis diisi air, tapi kok kena benda aneh, gumam Rosa. Perasaan Rosa semakin bertumpuk. Ia yang tadinya jongkok kini beranjak untuk berdiri. Bersamaan dengan berdirinya Rosa, sosok kepala itu terbang dari bak mandi pelan-pelan. Mereka saling bertatapan di remangnya cahaya lampu tempel. Sosok kepala tanpa tubuh menatap Rosa sambil tersenyum dan tertawa kecil dengan suara berat. Rosa menjerit. Jerit spontan dan kaget. Seketika itu, sekujur tubuh Rosa mulai gemetar hebat dan membuat tubuhnya lemas tak berdaya, hingga pandangannya menjadi gelap. Spontan,
tubuh Rosa terjatuh ke lantai. Seketika itu juga, hingga tak sadarkan diri. Indah masih tetap berlari dan tak menggubris pertanyaan temannya. Sesampainya Indah di ruang tamu, dia langsung duduk terapit di antara Rere dan Pipit untuk meredam ketakutannya. Semua di ruang tamu seketika diam dan menatap Indah dengan curiga dan penasaran. Karena Indah kembali sendirian tanpa Rosa, Bahdim yang paling penasaran langsung bertanya pada sosok teman terdekat Rosa ini. "Ada apa, Ndah?" tanya Bahdim. Yup, tolong ada kepala di kamar mandi," pinta Indah sambil membenamkan raut mukanya di antara kedua telapak tangannya. Bahdim yang merasa tak digubris akan pertanyaan hanya memandangi Indah dengan kecewa. "Sekarang Rosa di mana?" tanya Ayub dengan intonasi cepat. "Oh iya, Rosanya ketinggalan di belakang, Yub," sambung Indah sambil mengingat temannya yang tertinggal. "Ayo, kita ke belakang bareng-bareng," ajak Ayub. Semua yang berada di depan ramai-ramai ke belakang posko. Semua rasa takut bagi Indah pun memudar. Tak begitu lama, mereka sampai di kamar mandi. Ayub maju terlebih dahulu membuka pintu kamar mandi. Dengan sedikit memaksa dengan dorongan tubuhnya, pintu kamar mandi akhirnya terbuka. Semua temannya yang perempuan dan Ayub melihat Rosa sudah tergeletak dengan kepala tertelungkup di lantai. "Astagfirullah. Rosa, bangun," ucap Agustin sembari membalikan kepala Rosa yang tertelungkup. Perlahan Rosa sadar dan terbangun dari pingsannya. Saat itu juga Rosa langsung duduk dan memeluk erat Agustin. "Aku takut, Indah ninggalin aku," kata Rosa yang masih gemetaran, serta baju dan roknya sebagian sudah basah. Malam itu teman-teman Rosa, khususnya yang perempuan, membantu membersihkan pakaian Rosa. Setelah pakaiannya bersih, Agustin, Indah, Rere, dan Pipit membawanya kembali ke depan untuk ditenangkan. Kejadian malam itu memberi pengalaman baru yang nyata bagi mereka. Berbekal pengalaman Rosa, anggota KKN yang perempuan jika mau ke belakang bersepakat akan membawa teman lebih banyak jika malam hari. Di malam berikutnya, perjanjian ke belakang faktanya pun dibuktikan oleh para mahasiswi ini. Di saat semua anggota KKN 113 berkumpul di ruang tamu untuk evaluasi kerja, hal-hal yang berkaitan dengan proker pengobatan gratis pun dibahas dengan serius. Di tengah-tengah evaluasi proker hari itu dan rencana proker ke depan, tiba-tiba Pipit meminta izin kepada semua anggota. "Permisi, aku mau ke belakang sebentar." Sebagian anggota hanya mendongak melihat Pipit yang sudah berdiri. Kala itu Pipit sedang dadang bulan. Dia sudah merasa sangat risih dengan keadaannya. "Tin, Dah, anterin aku dong," pinta Pipit. "Yuk, ya udah yuk," sahut Agustin. "Bawa lampunya, Dah," seletuk Agustin. Indah berdiri dan mengambil salah satu lampu minyak tanah. Mereka bertiga mulai berjalan ke kamar mandi belakang. Pipit masuk ke kamar mandi sendirian dan setelah menaruh lampu tempel di bibir bak mandi, Pipit menutup pintu dari dalam. Sedangkan kedua temannya berjaga di depan kamar mandi sambil matanya saling berpandangan. Indah mulai membahas proker yang akan ia kerjakan. Pipit yang lagi selesai berganti pembalut, kini mulai membersihkan pembalutnya yang kotor sebelum dibuang. Di tengah Pipit sedang bersih-bersih, ia dikagetkan dengan tetesan sebuah cairan dari atas. Cairan yang menetes pelan secara konstan itu mengenai pundak dan rambutnya. Pipit yang penasaran perlahan menggapai cairan tersebut dengan tangan kanannya. Setelah cairan itu tersentuh ujung jari telunjuknya, ia pun melihat terlebih dahulu sejenak cairan itu. Ternyata cairan itu berwarna hijau pekat. Lalu dengan perlahan Pipit mendekatkan telunjuknya ke lubang hidungnya. Saat cairan itu sudah sangat dekat, bau anyir dan bau busuk mulut tercium sangat kuat dan sangat menjijikkan. "Apa ini?" gumam Pipit sambil memandangi kembali dengan seksama cairan yang berada di telunjuknya. Tetesan itu terus-menerus berjatuhan mengenai kepalanya dan pundaknya. Udara dingin di atasnya kini tiba-tiba mulai berganti menghangat. Sehabis mengendus cairan hijau itu, Pipit sempat berpikir sejenak, masa sudah gerimis? Tapi saat kepalanya mendongak perlahan ke atas, ia melihat sosok tinggi besar yang menjulang. Sosok yang tinggi besar itu, lidahnya menjulur sampai melekat ke dinding kamar mandi. Bola matanya yang besar merah melotot sampai kelopak matanya mau keluar untuk menatapnya.
Gigi taringnya berselip atas dan bawah berwarna kekuningan sangat panjang dan runcing, dengan hidung yang rata. Hanya satu lubang hidung saja yang terlihat. Sosok itu seperti Buto, tapi sosok ini berkulit hitam pekat dengan rambut hitam di kepalanya. Dengan kondisi gimbal acak-acakan memanjang sampai ke tanah. Sosok ini juga memiliki 2 tanduk hitam panjang hingga menyibak rambut gimbalnya. Sosok ini terus memandangi wajah Pipit dengan sorot matanya yang semakin memerah darah. Pipit sendiri terdiam tertegun. Kondisi yang sunyi senyap itu disambar buyar oleh tawa liris sosok makhluk gigantis ini. Pipit yang sejenak tertegun dengan cepat mengembalikan kepingan-kepingan kesadarannya yang sudah berserakan. Jantung Pipit mulai berlari lebih cepat dari biasanya. Mulut dan pita suara Pipit terbuka secara spontan dan berteriak kencang. Tolong! Brak. Pipit menggedor-gedor pintu kamar mandinya dengan cepat. Ternyata Pipit lupa karena panik bahwa dialah sendiri yang mengunci kamar mandi itu dari dalam. Perasaan takut, gemetar, dan kaget jadi satu hingga membutakan akal sehatnya. Sedang tangan sosok raksasa ini mulai bergerak. Tangan kanannya perlahan mengayun ke arahnya. Tangan sosok Buto Ireng yang berkuku hitam panjang meruncing itu mencoba menerkam tubuh mungil Pipit. 2 orang temannya yang berjaga dan menunggu di depan kamar mandi tersentak kaget. Mereka pun saat itu menoleh ke atas kamar mandi yang tak beratap. Sekilas mereka melihat sosok tinggi besar yang menyeramkan itu dengan nyali yang sudah terkuras habis dan berkata, "Woi mbak, apa itu mbak? Besar banget," kata Agustin sambil menunjuk sosok Buto yang berada di belakang kamar mandi. Indah dan Agustin sehabis melihat sosok itu sendiri langsung mendobrak pintu kamar mandi, menggunakan tangan dan kaki dengan sekuat tenaga. Meski mereka berdua sudah gemetaran dan ketakutan. Dan dengan cepat pintu itu dijebol. Setelah pintu itu sudah terbuka, Pipit tanpa banyak bicara langsung berlari keluar kamar mandi. Ia berlari sekencang-kencangnya malam itu tanpa melihat dan menoleh ke kanan kiri lagi. Secepat angin topan, Pipit berlari menuju ke ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, Pipit berdiri dengan ruku. Satu tangannya memegangi dada, satunya lagi berpangku dengan lutut. Pipit yang sudah deg-degan mulai menstabilkan nafas dan jantungnya sebentar sebelum bicara. "Ada apa, Pit?" tanya Joko dengan rasa penasaran yang membuncah. Remah-remah keberanian pun bersatu. Nafas dan denyut jantungnya sudah mulai stabil. Ia pun langsung berbicara pada semua anggota KKN yang ada di ruang tamu. "Teman-teman, di kamar mandi belakang ada genderuwo." Baru saja ia selesai bicara, Agustin dan Indah berlari kencang mendekatinya. Melihat Pipit masih berdiri rukuk di ruang tamu, mereka berdua berhenti di dekatnya dengan nafas terengah-engah. Nafas Indah dan Agustin yang berpacu menjadi satu dalam ketakutan. "Pipit dibantuin malah lari duluan ninggalin kita," ujar Indah yang kesal terhadap Pipit. "Iya nih, gimana sih kamu, Pit?" sambung Agustin yang ikut kesal akan perbuatan Pipit. Ayub yang melihat ketiga anggotanya ketakutan menyuruhnya untuk segera duduk terlebih dahulu. Ayub serta teman-teman KKN yang lain mencoba menenangkan 3 temannya yang sudah ketakutan, sedang Rosa dan Rere memeluk mereka bertiga di kursi. Ayub masuk ke ruang tengah bersama Bahdim untuk mengambil 2 gelas air minum. Ia berjalan ke ruang tamu kembali sambil membaca doa dan dihembuskan kepada 3 gelas yang mereka pegang. "Sudah, ini minum dulu," kata Ayub sambil menyodorkan ketiga gelas tersebut kepada mereka. Setelah mereka minum, keadaan mereka bertiga mulai tenang. Ketakutan mereka pun mereda. Di ruang tamu pun seketika menjadi senyap dan hening. Bahdim yang berada di samping Ayub mulai membuka pembicaraan. "Yub, dulu kan kamu pernah mengaji dan belajar ilmu beginian. Bagaimana kalau rumah ini dipagari dengan doa-doa yang pernah kamu pelajari?" kata Bahdim, teman satu kampung Ayub. "Kamu kan juga bisa, Dim," sambung Ayub. "Iya, nanti kita bareng-bareng doainya, Yub. Tapi saat ini kelihatannya kondisinya gending sekali," kata Bahdim. Dan kedua sahabat ini memang berasal dari kota yang sama. Mereka juga saling mengenal sudah cukup lama. Hingga kuliah pun mereka satu fakultas.
Tetapi meskipun mereka dekat, kedua sahabat ini saling menyembunyikan sisi kepribadian masing-masing. Menurut mereka sendiri, hal itu sangat etis dan wajar jika tentang privasi. Iya Dim, kamu betul. Gak ada salahnya dicoba, karena aku sendiri belum pernah mencobanya, jawab Ayub yang agak ragu atas kemampuannya yang tidak terasa. Ya sudah, ayo ikut aku sekarang Dim, pinta Ayub sambil mulai berdiri dan beranjak dari tempat duduknya. Seketika itu juga Ayub dengan Badim pergi ke dapur. Ayub mengambil garam dan air. Kedua zat itu dicampur dalam satu wadah, dilebur menjadi satu. Lalu Ayub dan Badim mulai berdoa sambil berdiri. Badim sendiri selesai ritual terlebih dahulu meniupkan ke wadah. Baru selanjutnya Ayub melakukan hal yang sama dengan Badim. Dirasa sudah siap, mereka berdua keluar rumah lewat pintu belakang. Mereka berdua mulai menabur cairan itu dari belakang. Rasa takut di benak mereka sempat muncul, sebab bau busuk dedaunan dan pohon hutan di sekitaran kamar mandi begitu kental terasa. Padahal sebelumnya, di areal sumur ini tidak pernah berbau segitunya. Ada sosok apa di dalam sumur, sehingga berontak dengan air dan garam yang didoakan oleh Ayub dan Badim? Cari tahu di bagian berikutnya. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.